Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyimak siaran langsung kami melalui akun Facebook, izinkan kami menyampaikan salah satu materi yang ada dalam kitab fikih yang biasa kami di pesantren maupun di perguruan tinggi mempelajarinya. Salah satu bab yang membahas tentang al-qatlu, membunuh, hukum membunuh dalam Islam. Pada dasarnya tak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan pembunuhan. Sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Begitu pula dengan doktrin agama Islam. Sejak awal penurunannya sudah ditegaskan bahwa Islam mengemban visi kerahmatan. Dapat kita telaah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, dan ayat ini sudah sangat populer di kalangan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Islam mengemban misi kerahmatan. Sehingga hampir tidak ditemukan pembenaran kejahatan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bila ada kelompok atau sekelompok orang melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Islam, ketahuilah bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan filosofi Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, menumpahkan darah, menghilangkan nyawa manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Silakan ditelaah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. Ayat ini adalah salah satu contoh kecaman Islam atas setiap pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena. Membunuh satu orang manusia ditamsilkan dengan membunuh semua manusia. Karena setiap manusia pasti memiliki keluarga, keturunan, dan ia merupakan anggota dari masyarakat. Membunuh satu orang secara tidak langsung akan menyakiti keluarga, keturunan, dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Maka dari itu, Islam menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Al-Quran kembali dapat kita telah
Dalam surah An-Nisa ayat 93. Tunggu, sedikit ya. Dalam surat An-Nisa ayat 93 dapat kita telah kembali. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, neraka jahannam. Kekal ia di dalamnya. Kekal. Dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Aturan ini tentu tidak hanya dikhususkan untuk umat Islam saja, dan bukan berarti non-muslim dihalalkan darahnya. Karena misi kerahmatan yang dibawa Islam tidak hanya untuk orang Islam semata, tetapi untuk seluruh semesta. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, "Man qatala zimmiyan lam yarih raihatal jannah." Orang yang membunuh seorang zimmi, siapa zimmi itu? Dapat kita rujuk dalam kitab-kitab fikih. Zimmi adalah non-muslim yang mereka hidup damai berdampingan dengan orang muslim, berada dalam perjanjian keamanan. Siapa yang membunuh seorang zimmi, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini ialah salah satu landasan larangan membunuh non-muslim di dalam Islam. Lalu, apakah membunuh menjadi tidak dibolehkan secara mutlak? Dalam hukum Islam kita temukan ada pembunuhan yang dibolehkan oleh Islam. Ini harus dicatat baik-baik supaya tidak disalahpahami. Dalam kondisi tertentu, pembunuhan tetap dibolehkan dengan beberapa syarat dan aturan, ketentuan dan syarat berlaku. Ada dua kondisi yang dibolehkan untuk menghilangkan nyawa manusia: membunuh ketika peperangan dan membunuh ketika menghukum. Membunuh dalam kedua kondisi ini dibolehkan selama tidak berlebih-lebihan. Selama tidak berlebih-lebihan. Meskipun dibolehkan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dalilnya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah, fi sabilillah, orang-orang yang memerangi kamu, dan tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Meskipun dibolehkan, tetap tidak boleh melampaui batas. Konflik yang berimbas pada peperangan tentu antara satu sama lainnya akan saling membunuh, dan itu tidak bisa terelakkan dalam kondisi perang. Peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan yang terjadi dalam rangka mempertahankan agama, negara, dan mempertahankan harga diri. Perang bisa dilakukan ketika keberadaan satu komunitas diancam oleh komunitas lain dan tidak menemukan cara lain untuk mengatasinya kecuali dengan berperang. Ya, darurat ya, terpaksa untuk membela diri. Selama masih bisa diselesaikan dengan cara yang lain, maka perang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, jika merujuk kepada sejarah Islam, perang adalah solusi terakhir. Dan biasanya terjadi ketika umat Islam sudah diserang dan dikhianati terlebih dahulu oleh musuh. Namun, perlu digarisbawahi, membunuh diperbolehkan ketika kedua belah pihak sudah sepakat untuk berperang. Bila salah satunya sudah mengalah, sudah menyerah, mengalah, tidak mau berperang lagi, maka
menyerang lawan tidak boleh dilakukan lagi. Dan perlu diketahui pula, yang diperbolehkan untuk dibunuh hanyalah pasukan perang saja. Hanya pasukan perang saja. Sementara anak, istri, dan keluarganya yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Luar biasa ini aturan. Ini artinya tidak boleh berlebih-lebihan. Andaikan terjadi peperangan antara orang Islam dengan non-Muslim, maka non-Muslim yang dibunuh hanyalah yang ikut serta dalam peperangan saja. Sedangkan yang tidak ikut berperang diharamkan untuk dibunuh. Ya, luar biasa aturan perang dalam Islam ini. Ibnu Al-Arabi dalam Al-Ahkam Al-Quran mengatakan, janganlah membunuh kecuali terhadap orang yang telah memerangimu. Orang yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam peperangan ialah laki-laki dewasa saja, sementara perempuan, anak-anak, dan para pendeta tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Kemudian, pembunuhan boleh dilakukan ketika menghukum pelaku kriminal. Ya, pembunuhan boleh dilakukan ketika menghukum pelaku kriminal. Maksudnya adalah, ini dicatat baik-baik ya, membunuh dalam rangka menghukum. Ya, hal ini tentu hanya berlaku bagi negara yang menerapkan hukuman mati. Ya, dalam Islam, hukum mati boleh dilakukan ketika pelaku telah membunuh orang lain, melakukan pemberontakan, dan melakukan kejahatan yang mengganggu kenyamanan hidup orang banyak. Hukuman mati boleh dilakukan ketika di sebuah negara sepakat untuk menerapkannya. Dan orang yang diperbolehkan untuk melakukannya hanyalah pejabat yang sudah ditunjuk oleh hakim atau presiden. Ya, artinya telah inkrah, telah putus di persidangan. Jika seorang melakukan pembunuhan misalnya, hukuman tersebut bisa diterapkan bila keluarga korban menuntut untuk membalasnya dengan bentuk hukuman yang setimpal, nyawa dibayar nyawa. Akan tetapi, hukuman qisas bisa batal, tidak diberlakukan, nyawa dibayar nyawa tidak diberlakukan lagi bila pelaku mendapatkan ampunan dan maaf dari keluarga korban. Begitu pula dengan pelaku makar dan perusak hidup orang banyak. Mereka baru bisa dihukum mati bila hakim dan pembuat kebijakan negara memutuskan hukuman mati untuk mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.